Cerita dimulai dengan Kitano yang memandangi langit berawan dari kamarnya. Ia bersyukur karena hari ini cukup banyak awan, sehingga ia tak perlu menyipitkan mata sepanjang hari. Namun, begitu ia keluar rumah, angin bertiup dengan kencang. Kitano sedikit kesal. Ia sempat mengira hari ini takkan ada hal yang merepotkan. Meski begitu, ia mencoba berpikir positif, menganggap angin ini hanya sementara dan akan segera mereda. Di suatu tempat, angin bertiup begitu kencang sehingga rok seorang gadis tersingkap ke atas. 3 siswa yang berada di belakangnya langsung menggoda, memuji bahwa gadis itu memiliki kaki yang langsing dan indah. Tak berhenti di situ, salah satu dari mereka mulai berani menyuruh gadis itu berbalik, beralasan bahwa mereka penasaran, ingin tahu seperti apa celana dalam yang ia kenakan. Katanya untuk referensi di masa depan. Kedua temannya tertawa mendengar itu. Namun langkah si gadis tiba-tiba berhenti. Ketiganya pun ikut berhenti kebingungan. Perlahan, si gadis menoleh ke belakang, dan seketika mereka terpaku, terdiam melihat wajahnya. Di tempat lain, Ryoko berteriak refleks saat roknya tersingkap karena angin. Temannya yang tak mengerti bertanya, karena saat bertarung, Ryoko tampak tak peduli saat mengangkat kakinya dan memperlihatkannya. Tapi kali ini, justru terlihat malu hanya karena angin. Ryoko menjawab bahwa itu hal yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa ia sangat membenci angin bodoh ini. Karena sepanjang jalan, ia harus terus menahan roknya dengan kedua tangannya. Ia melanjutkan, bukankah akan aneh jika seseorang hanya diam berdiri ketika roknya tersingkap tertiup angin? Itu jelas bertentangan dengan refleks alami seorang perempuan. Perhatian Ryoko teralihkan ketika melihat seorang wanita tengah dikepung oleh 3 laki-laki di bawah sana di tepi jalan. Ia lalu bertanya pada temannya, bagaimana menurutnya situasi itu terlihat. Temannya menjawab bahwa mereka tidak tampak seperti teman. Dan Ryoko mengangguk setuju. Namun, temannya yang paham Ryoko pasti akan menolong, segera mencoba menghentikannya agar ia tidak kembali terlibat dalam hal yang berbahaya. Ryoko beralasan bahwa para berandal itu mengepung seorang gadis yang tak berdaya. Temannya masih ragu karena jumlah mereka 3 orang. Tapi Ryoko menenangkannya. Ia mengatakan ia tidak akan bertarung, hanya ingin menyelamatkan gadis itu. Setelah itu, Ryoko menitipkan tasnya pada temannya, lalu segera pergi untuk menolong gadis itu. 3 berandal itu tertawa cengengesan, menyalahkan gadis itu karena tidak menahan roknya saat tersingkap. Mereka berkata bahwa mereka punya mata, dan jika ada sesuatu yang menarik terjadi di hadapan mereka, tentu saja mereka akan melihatnya. Melihat seragam si gadis tampak asing, salah satu dari mereka berasumsi bahwa gadis itu pasti bukan dari sekitar sini. Yang lain menimpali dengan nada menggoda, bertanya apakah ia tersesat. Jika iya, mereka dengan senang hati akan mengantarkannya. Namun, gadis itu hanya diam, tidak menanggapi sepatah kata pun. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang berteriak, memanggil nama Kanako. Ternyata itu Ryoko, yang berpura-pura mengenali gadis tersebut. Ia segera mendekat, dan berkata bahwa ia sudah mencarinya sejak tadi. Lalu mengajaknya pergi, dengan alasan pemakaman pamannya akan segera dimulai. Sambil menarik tangan gadis itu, Ryoko meminta maaf kepada ketiga berandal tersebut karena telah mengganggu percakapan mereka. Ketiga berandal itu tampak kecewa, lalu berbalik badan dan berniat pergi. Namun sialnya, gadis itu tiba-tiba angkat bicara, menyatakan bahwa dirinya bukanlah Kanako. Mendengar itu, ketiga berandal tadi langsung berhenti melangkah. Gadis itu menatap Ryoko dan berkata bahwa sepertinya ia salah orang, karena namanya bukanlah Kanako. Ryoko terdiam sejenak, kehabisan kata-kata. Ia lalu mencoba memperbaiki keadaan dengan kembali berbohong,
mengatakan bahwa memang nama aslinya bukan Kanako, tetapi itu hanyalah nama panggilan. Ryoko mencoba meyakinkan gadis itu bahwa dirinya adalah Ryoko, teman semasa kecil yang biasa bermain bersama. Ia bahkan meminta gadis itu untuk mengingat bagaimana mereka sering bermain di rumahnya dahulu. Namun, tiba-tiba puntung rokok dilemparkan ke arah Ryoko. Untungnya, Ryoko dengan sigap berhasil menghindar. Ketiga berenang itu tertawa terkekeh, menyebut bahwa mereka hampir saja tertipu. Sambil mendekati Ryoko, ketiga berandal itu memuji kepintarannya, menyebut alasan tentang pemakaman sang paman sebagai alasan yang cukup meyakinkan bagi seseorang dengan seragam asing berkeliaran di daerah sini. Ryoko yang mulai panik karena kebohongannya terbongkar, akhirnya hanya bisa pasrah dan menghela nafas. Ia bergumam pada gadis itu dengan nada sarkas, mengucapkan terima kasih. Jika saja gadis itu tidak keras kepala, mereka pasti sudah berhasil kabur. Salah satu berandal kemudian menyuruh Ryoko pergi, mengatakan bahwa gadis itu ingin mereka mengajaknya untuk berkeliling kota. Ryoko yang tak percaya langsung bertanya pada gadis itu, namun gadis itu tetap diam tanpa memberikan jawaban. Ryoko pun menyimpulkan bahwa itu berarti gadis itu tidak setuju dan menuduh mereka bohong. Tapi salah satu dari mereka justru berkata bahwa gadis itu hanya malu-malu. Salah satu dari mereka memegang bahu Ryoko sambil menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa ini bukan urusannya. Secara refleks, Ryoko menepis tangan itu dan langsung menyusulnya dengan serangan siku ke arah wajah pria tersebut. Serangan itu cukup kuat untuk membuatnya terhuyung ke belakang. Temannya yang melihat kejadian itu langsung panik dan memanggil namanya. Lelaki yang terkena serangan mulai menunjukkan amarah, darah menetes dari sudut mulutnya. Ryoko menyadari bahwa serangannya terlalu lemah, padahal niat awalnya adalah membuat pria itu pingsan dalam satu pukulan. Ketiganya mulai mengambil posisi siap bertarung. Ryoko memperhatikan gerakan mereka, menyadari bahwa mereka sudah berada dalam formasi yang cukup solid. Ini tidak akan mudah, pikirnya. Ia menyesal, seharusnya sejak awal ia langsung menyerang, bukannya membuang waktu dengan akting konyol tadi. Dengan tegas, Ryoko menyuruh gadis itu untuk segera kabur, meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Salah satu berandal mulai melancarkan serangan, namun dengan mudah dihindari Ryoko. Tapi pria itu tersenyum licik, lalu dengan cepat berbalik dan menyandera si gadis. Ia tertawa keras, memperingatkan Ryoko untuk tidak bergerak. Jika ia bergerak sedikit saja, maka hidung gadis itu akan dipatahkan. Ryoko terdiam, terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan senyum licik, si berandal berkata bahwa Ryoko telah menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya. Karena itu, ia yakin Ryoko tidak akan tega meninggalkan gadis ini. Ia lalu berteriak memanggil temannya Koji yang tadi terkena pukulan Ryoko untuk segera menghajarnya. Ia meyakinkan bahwa Ryoko tak akan berani bergerak sedikit pun. Koji tertawa puas, perlahan mendekati Ryoko sambil mengejek, menyebut Ryoko sok menjadi pahlawan wanita. Sementara itu, Ryoko tetap diam. Wajahnya tegang menahan situasi yang semakin rumit. Gadis yang disandera itu tiba-tiba berkata dengan tegas, meminta agar dilepaskan. Namun si berandal, dengan nada menggoda, hanya tertawa kecil dan menyuruhnya untuk bersabar, mengatakan bahwa selama ia tidak macam-macam, maka tidak akan disakiti. Tanpa peringatan, gadis itu langsung menginjak keras kaki si berandal hingga pria itu meringis kesakitan. Dalam sekejap, ia melanjutkan dengan pukulan ke belakang yang tepat menghantam wajah si berandal, membuatnya terpental mundur. Semua yang menyaksikan terkejut, termasuk teman-teman si berandal yang langsung memanggil namanya. Namun gadis itu tak berhenti di situ. Ia menoleh cepat, melihat si berandal yang masih terhuyung, lalu melayangkan tendangan keras tepat ke arah wajahnya. Tubuh si berandal terpelanting dan jatuh menghantam tanah dengan keras.
Dua berandal yang tersisa langsung naik pitam dan berlari menyerang Ryoko dan gadis itu. Namun, dengan mudah serangan mereka dihindari. Gadis itu melayangkan serangan cepat pada salah satu berandal, sementara Ryoko menumbangkan yang lain dengan pukulan telak. Keduanya tumbang seketika. Ryoko hanya berkomentar ringan menyebut mereka lemah seperti biasanya. Namun tiba-tiba, dari balik tubuh salah satu berandal yang jatuh, sebuah serangan meluncur cepat ke arah Ryoko. Ia kaget, tapi untungnya berhasil menunduk dan menghindarinya tepat waktu. Serangan itu berasal dari gadis itu sendiri. Ryoko langsung memarahinya, namun gadis itu dengan tenang meminta maaf, beralasan bahwa ia mengira si berandal tadi belum sepenuhnya tumbang. Dari kejauhan, teman Ryoko yang khawatir baru teriak memanggilnya sambil berlari menghampiri. Ia langsung memarahi Ryoko karena sebelumnya berjanji tak akan terlibat dalam pertarungan. Ia benar-benar mencemaskan keselamatan Ryoko. Namun Ryoko hanya tertawa kecil, beralasan bahwa situasinya berkembang di luar rencana. Ryoko kemudian memuji gadis itu, menyebutnya cukup kuat, dan mengakui bahwa ini adalah kali pertama ia bertemu dengan gadis yang bisa mempertahankan dirinya sendiri. Namun, gadis itu tak berkata banyak. Ia hanya mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Teman Ryoko yang kesal, dengan sikap dingin gadis itu menggerutuk, mengatakan bahwa setidaknya gadis itu bisa mengucapkan terima kasih. Namun Ryoko justru menjawab dengan tenang, bahwa ia merasa gadis itu sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan pertolongannya. Ryoko kemudian terdiam, termenung memikirkan serangan terakhir yang nyaris mengenainya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah serangan itu benar-benar sebuah kesalahan? Di dalam ruang kepala sekolah SMA Hekiko, kepala sekolah tengah berbincang dengan seorang pria paruh baya. Mereka membahas salah satu guru dari komite bimbingan konseling khusus dan menyimpulkan bahwa Kumagai adalah sosok yang paling cocok dalam hal kemampuan bela diri dibandingkan ke-6 anggota lainnya. Pria itu menyetujui pendapat tersebut. Secara fisik, Kumagai memiliki postur dan kekuatan yang luar biasa, menjadikannya unggul dalam pertarungan. Namun, justru karena dianugerahi tubuh yang kuat, ia memiliki kelemahan, yaitu ia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia adalah tipe yang gegabah dan ceroboh. Ketika menggunakan serangan andalannya, ia memang mampu menanamkan rasa takut pada lawannya. Tetapi jika serangan itu meleset, itu justru membuka celah besar yang bisa dimanfaatkan untuk serangan balik. Kemungkinan besar, celah inilah yang menjadi penyebab kekalahannya. Kegigihan dalam meraih kemenangan adalah sesuatu yang bersifat bawaan. Sayangnya, Kumagai tidak memiliki banyak kegigihan semacam itu. Selain itu, ia telah terlalu banyak makan asam garam kehidupan. Jika saja ia 10 tahun lebih muda, mungkin semua kelemahan yang telah disebutkan tadi tidak akan menjadi hambatan sebesar sekarang. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Pak Kepala Sekolah saling berpandangan dengan Pak Guru Shiraishi. Dengan nada sopan, Kepala Sekolah meminta maaf, lalu bertanya bukankah Pak Shirataki juga bisa dibilang sudah tidak muda lagi? Dengan sedikit gugup, ia segera menjelaskan bahwa maksud ia mendatangkannya justru karena ia sepenuhnya mempercayai kemampuan bertarung Pak Shirataki. Shirataki, si pria paruh baya itu menggaruk kepalanya sejenak sebelum akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa ia sepenuhnya memahami kekhawatiran Pak Kepala Sekolah. Ia juga menyadari bahwa usianya tak jauh berbeda dengan Kumagai. Dan sebenarnya, ia telah mempertimbangkan untuk mundur dari posisinya di komite bimbingan konseling khusus. Pak Kepala Sekolah cukup terkejut mendengar hal itu. Lalu menegaskan, apa maksudnya Anda akan pensiun? Shirataki menjawab dengan tenang, seperti yang kita tahu, karir kami bukanlah karir yang mendorong seseorang untuk terus bekerja hingga usia tua. Dan dengar hal itu,
Dalam benak Pak Kepala Sekolah timbul penyesalan. Ia memperkerjakan Shirataki dengan harapan mendapatkan kemampuan tempur yang setara dengan Kumagai. Namun ternyata, yang berdiri di hadapannya kini hanyalah seorang pria paruh baya yang tampak lusuh. Kepala sekolah yang kehabisan kata-kata mencoba menyusun kalimat. Namun sebelum sempat berbicara, Pak Shirataki langsung memotong. Pak Kepala Sekolah, tak perlu khawatir. Dalam kasus ini, saya akan meminta penerus saya untuk mengurusnya. Ia lalu melanjutkan dengan tenang. Sebenarnya, penerus itu adalah putri saya, yang baru saja masuk sekolah ini. Mungkin Pak Kepala Sekolah menganggap ini terlalu dini, tapi menurut saya, ini akan menjadi latihan yang bagus baginya. Kepala sekolah dan Pak Shiraishi terlihat terkejut mendengar bahwa penerus yang dimaksud adalah seorang gadis remaja. Namun Pak Shirataki tetap tenang, meyakinkan mereka bahwa kekuatan putrinya tidak bisa diremehkan, karena ia sendiri yang telah melatihnya sejak kecil. Pak Kepala Sekolah tampak ragu dan hendak mengajukan keberatan. Namun Pak Shirataki kembali memotong dengan nada tegas namun tetap sopan. Simpelnya, saya hanya akan mengirim seorang murid untuk masuk ke sekolah ini, dan ia akan berhadapan dengan murid lainnya. Dengan hanya melibatkan 2 murid, tak akan ada guru yang terkena bahaya. Pak Kepala Sekolah terdiam, mencerna ucapan Pak Shirataki dengan serius. Ia memahami maksudnya, namun tetap merasa ragu. Murid yang dimaksud bukanlah sosok yang bisa dihadapi begitu saja, apalagi oleh seorang gadis remaja. Namun Shirataki tetap tenang. Ia telah mendengar reputasi murid tersebut, auranya yang menyeramkan dan keberadaannya yang menebar ketakutan. Justru karena itu, ia yakin bahwa putrinya adalah orang yang paling tepat untuk tugas ini. Karena wajah menyeramkan bukan ancaman baginya, ia tak akan kehilangan ketenangannya. Dan yang lebih penting, ia memiliki kegigihan yang kuat untuk menang lebih dari siapapun. Kumagai mungkin lebih unggul dalam kekuatan fisik dan naluri bertarung. Namun jika mereka bertarung, Shirataki Ikuno akan keluar sebagai pemenang. Pak Kepala Sekolah dan Pak Shiraishi hanya terdiam, menyimak tanpa menyela. Penjelasan itu cukup mengejutkan, namun disampaikan dengan keyakinan penuh. Pak Shirataki kembali menegaskan, yang perlu mereka lakukan hanyalah memasukkan putrinya ke dalam sekolah. Selebihnya, mereka tinggal berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tak perlu merasa khawatir. Di gerbang sekolah Hekiko, suara tawa lantang terdengar. Itu Kuroda. Tampak sangat puas. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa hari ini adalah harinya. Ia akhirnya bisa mengatakan langsung kepada Koisou Ryoko, menatap matanya tanpa sedikit pun keraguan, bahwa ia telah berhasil menumbangkan Kitano Seiichiro. Salah satu anak buahnya bertanya, tampak heran apakah Kuroda benar-benar sebegitu menyukai hal itu. Kuroda menjawab dengan nada malu-malu, mengira yang dimaksud adalah Ryoko. Namun anak buah lainnya segera memperjelas, bukan itu yang mereka maksud. Mereka berbicara soal kesukaan Kuroda terhadap trik murahan itu. Kuroda langsung memarahi mereka, menyebut mereka bodoh. Ia berkata, menurut mereka untuk apa dirinya repot-repot melalui semua masalah kemarin. Semua itu hanya demi satu momen ini, agar ia bisa dengan bangga mengatakan bahwa ia telah menumbangkan Kitano. Ia melanjutkan, meskipun orang-orang menganggapnya murahan atau pengecut, selama Koisou Ryoko bahagia pada akhirnya, ia tidak peduli. Anak buahnya hanya terdiam. Wajah mereka menunjukkan ekspresi lelah dan jenuh, tampak sudah muak dengan obsesinya. Kuroda kemudian memegang bahu kedua anak buahnya, dengan wajah serius, ia berkata, bahwa waktu untuk mengucapkan selamat tinggal akhirnya tiba. Sudah lebih dari 2 tahun yang hebat bersama. Dan sekarang, saatnya bagi dirinya dan Koisou Ryoko untuk memulai hidup baru, berlari menjauh dari tangan jahat Kitano Seiichiro. Dengan penuh semangat ia berteriak, meracau soal cintanya dan segala rintangan yang akan mereka hadapi. Namun anak buahnya yang sudah tak peduli hanya menyapa seseorang yang baru saja datang. Kuroda yang mengira itu Ryoko, sontak menoleh,
dan dengan semangat mengajaknya pergi ke masa depan yang lebih cerah. Tapi ternyata yang berdiri di sana adalah Kitano. Kuroda menjerit kaget, tak mampu berkata-kata. Kitano dengan santai menyapa dan bertanya kemana Kuroda hendak pergi pagi-pagi seperti ini. Kuroda hanya bisa tertawa kaku dan berbohong, mengatakan bahwa ia tak akan pergi kemana-mana. Kitano tampak bingung, sempat bertanya-tanya apakah ia tadi salah dengar. Lalu dengan wajah serius, ia mengatakan bahwa bel masuk akan segera berbunyi. Jika Kuroda memang hendak pergi, ia menyarankan agar menunggu sampai sekolah selesai. Kuroda terdiam membeku. Baginya, ucapan itu terdengar seperti ancaman terselubung. Ia hanya bisa menganga tanpa belas kata. Sementara itu, Kitano kemudian berjalan tenang menuju kelas, meninggalkan Kuroda setelah berpamitan dengannya. Sangat menakutkan, gumam salah satu anak buah Kuroda. Yang lain menambahkan, rasanya seperti dia tahu apa yang akan kita lakukan. Seperti baru saja menusukkan paku besar ke dadaku. Kuroda yang frustasi berteriak, merasa tak boleh buang-buang waktu lagi. Ia harus segera membawa Koiso Ryoko sejauh mungkin dari tempat ini. Dengan kesal ia mengutuk Kitano, menyebutnya jahat. Tiba-tiba, dari belakang anak buahnya kembali menyapa seseorang yang baru datang. Kuroda lagi-lagi mengira itu Ryoko, langsung menoleh sambil berteriak, menyuruhnya agar buru-buru, karena iblis ada di belakang mereka. Namun ternyata, yang datang adalah Takehisa. Kuroda kaget sampai terjatuh. Jangan santai, Takehisa bertanya, kenapa Kuroda sampai jatuh saat melihatnya. Kuroda berteriak menyuruh Takehisa diam. Ia kesal, kenapa Takehisa harus muncul di momen sepenting ini. Ia lalu memarahi anak buahnya, karena selalu menyapa siapapun yang mereka kenal. Bisakah kalian menyebut namanya juga saat menyapa? Namun anak buahnya kembali melihat seseorang berdiri di belakang Kuroda. Dengan kesal, Kuroda mendekatkan mukanya ke arah anak buahnya dan bertanya dengan nada tinggi, sekarang siapa lagi? Si rambut merah? Kalian pikir aku bisa dibodohi lagi? Katakan namanya. Salah satu anak buahnya tampak sedikit gugup, menjawab, Aku juga tidak tahu siapa dia. Kuroda makin geram. Jadi sekarang kalian menyapa orang yang bahkan kalian tak kenal? Mereka buru-buru membela diri. Bukan begitu, dia seorang wanita. Wanita? Koiso Ryoko, tanya Kuroda dengan cepat. Bukan, jawab mereka. Kalau begitu siapa? Siapa yang peduli dengan gadis yang tak dikenal? Ucap Kuroda sambil menoleh dengan kesal. Tepat di hadapannya berdiri seorang gadis berambut pendek dengan seragam sekolah yang berbeda dari yang lain.